Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farja ali sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada malam Jumat ini insyaallah malam Jumat 1 Muharram memasuki bulan duka. Marilah kita buka majelis-majelis duka cita di bulan duka cita ini, di 10 hari duka cita ini, dengan berziarah kepada Abu Abdillah salamullah alaih, menyatakan takziah kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim. Mudah-mudahan melaluinya kita kelak digabungkan dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salatullah wassalamullah alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Salam bagimu wahai Aba Abdillah dan semua arwah yang bergabung di halaman kediamanmu. Kupanjatkan kepadamu dariku salamullah, salam dari Allah yang abadi selama aku masih hidup dan selama siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Dan mudah-mudahan Allah tidak menjadikan ziarahku ini sebagai ziarah yang terakhir kepadamu. Salam pada Al-Husain, salam pada Ali bin Al-Husain, salam kepada semua putra Al-Husain, salam pada semua sahabat Al-Husain. Allahumma khussa anta awala zalimin bil'a'ni minni wabda' bihi awalan thumma thaniya wa thalitha wa rabi'. Allahumma al'an yazida khamisan wal'an ubaidillah wal'an ubaidallah ya ibn Ziyad wa ibn Marjanah wa Umar ibn Sa'din wa Shimran wa ala Abi Sufyan wa ala Syad wa ala Marwan ila yaumil qiyamah. Allahumma lakal hamdu hamda syakirin alaka ala musbabihim
Alhamdulillahi ala azimi rasiyati. Allahumma arzuqni syafaatal Husain alaihi salam yaumal wurud wa thabit li qadama sidqin indaka mal Husain wa ashabil Husain alladzina badhalu muwajahum dunal Husain alaihi salam. Ya Allah, bagimu segala pujian orang-orang yang bersyukur kepadamu ketika mereka mendapat musibah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ujian yang besar kepadaku. Ya Allah, karuniakan kepadaku syafaat Al-Husain pada hari kiamat dan kokohkan pijakanku pada kebenaran di sisimu bersama Al-Husain dan sahabat-sahabat Al-Husain yang telah mengorbankan segalanya dalam membela Al-Husain alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Luhuf yang ditulis oleh Said Ibnu Tawus, beliau meriwayatkan bahwa Imam As-Sajjad salamullah alaih bersabda, seorang mukmin bila ia menangisi pembantaian Al-Husain hingga air mata membasahi pipinya, kelak Allah akan memberinya kamar-kamar di surga yang akan ia tempati selama-lamanya. Bila seorang mukmin menangisi gangguan dan penganiayaan yang dilakukan para musuh terhadap kita, kelak Allah akan menempatkannya di manzilah sidqin, di tempat para siddiqin. Dan jika seorang mukmin merasa resah dan tersiksa karena gangguan yang kita derita, maka Allah akan menjauhkan segala gangguan darinya dan akan menjauhkannya dari kemurkaan api neraka di hari kiamat. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Said Ibnu Tawus juga menuliskan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih diriwayatkan telah bersabda, man dzukirna indahu fafadat ainahu walau misla janahis dubabah ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat misla zabatil bahar. Barang siapa yang mendengar musibah yang menimpa kami lalu menitikkan air mata walaupun sekecil sayap lalat, misla janahis dubabah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Said Ibnu Tawus juga menuliskan bahwa diriwayatkan dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka bersabda, barang siapa menangis dan menjadikan 100 orang menangis atas musibah yang menimpa kami, maka tempatnya adalah surga. Barang siapa yang menangis dan membuat 50 orang menangis bersamanya, maka tempatnya adalah surga. Barang siapa menangis dan membuat 30 orang menangis, surga adalah tempatnya. Barang siapa menangis dan membuat 20 orang menangis, surga menjadi tempatnya. Barang siapa menangis dan membuat 10 orang menangis, tempatnya adalah surga. Barang siapa menangis dan membuat seorang menangis, tempatnya adalah surga. Barang siapa berusaha untuk menangis, tempatnya adalah surga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita semua dan keluarga untuk mengisi hari-hari Muharram dan Shafar kita dengan duka cita,
atas duka cita yang menimpa keluarga Nabi Shallallahu Wasallam alaihim, dan setidaknya termasuk mereka yang berusaha untuk menangis dan mengingatkan orang lain untuk menangis bersama dengan tangisan keluarga Nabi Shallallahu Wasallam alaihim. Bersama tangisan itu pula adalah tangisan orang-orang suci yang kita cintai Shallallahu Wasallam alaihim untuk ratusan ribu korban perang di Gaza yang telah diberitakan oleh laporan resmi dari Harvard University yang dipublikasi di kompas.com. Juga seluruh manusia-manusia yang tertindas di muka bumi. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai ahlul bait Nabi sallallahu wasallam alaihim, wahai Imam Husain sallallahu wasallam alaih, dan para ahli Karbala sallallahu wasallam alaihim, kami yakin bahwa tangisan kalian beserta derita orang-orang yang tertindas dan teraniaya sepanjang sejarah. Ya laitani kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Wahai sekiranya kami ini beserta kalian, maka kami akan menang dengan kemenangan yang besar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Waghfir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Kisah berikutnya adalah Hujr bin Adi Al-Kindi. Ia adalah bangsawan terhormat di Kufah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi. Ia menolak tawaran Muawiyah untuk dibebaskan asal mau mencaci Imam Ali Salatullah Wasallamullah Alaihi. Padahal ia bisa saja menggunakan takiyah misalnya. Namun tidak, Hujr memilih untuk tidak mau sedikit pun mencaci Imam Ali Salatullah Wasallamullah Alaihi. Ia dan 6 pengikutnya dieksekusi oleh pasukan Muawiyah. Dalam sebuah tulisan yang dinisbatkan pada Tarikh At-Tabari, dituliskan bahwa Hujr bin Adi mengatakan, demi Allah, andai kau beri aku seluruh dunia, aku takkan mencaci Ali. Ia sahabat Rasulullah, suami Fatimah, dan ayah Hasan Hussein. Wahai Hujr yang telah setia pada janjinya, wahai para sahabat Hujr yang setia pada janjinya, kami bersaksi bahwa kalian telah badalu muhajahum duna amiril mu'minin. Kalian telah mengorbankan segalanya demi Amirul Mukminin salatullah wassalamullah alaih. Karuniakanlah ya Allah kami kesetiaan sebagaimana Hujr dan para pengikutnya. Jadi Hujr bin Adi Jabala Al-Kindi ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu dari sahabat-sahabat setia Imam Ali Salatullah Wasallamullah alaih, juga tergolong salah satu pemuka tokoh Kufah. Beliau memiliki peran luar biasa dalam perang seperti Jamal, Siffin, Nahrawan. Menurut riwayat Mas'udi, dia adalah salah seorang muslim pertama yang di zaman pengembangan perluasan Islam memasuki perbatasan Azra dan menaklukkan daerah tersebut, serta orang muslim pertama yang syahid karena perintah Muawiyah. Hujr bin Adi dan saudaranya Hani memeluk Islam di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terkenal zuhud, takwa, dan rajin beribadah. Ia dijuluki dengan Hujr al-Khair, dan sejarawan dan para ahli hadis menjulukinya sebagai seorang yang doanya terkabul. Hujr diyakini sebagai seseorang yang
dipercaya dan rajin beribadah. Beliau meriwayatkan hadis dari Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih. Di masa Muawiyah, Hujr bin Adi menentang penghinaan pada Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih. Ini menarik ya. Jadi perjuangan yang dilakukan Hujr bin Adi ini menentang penghinaan pada Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih. Jadi kalau kita hendak mengikuti jejak Hujr bin Adi, sangat layak bagi kita untuk mencegah penghinaan pada orang-orang suci, kepada orang-orang baik. Kita harus sangat berhati-hati agar saat bermedsos, tangan kita tidak malah selip menyebarkan informasi yang seolah-olah membela orang-orang baik, padahal sebetulnya malah menjatuhkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Perjuangan Hujr adalah menentang penghinaan terhadap Imam Ali salamullah alaih. Karena Mughirah bin Syu'bah, gubernur Kufah atas perintah Muawiyah, itu melaknat Imam Ali salamullah alaih di atas mimbar. Hujr dan Amir bin Humuk al-Khuzai bersama sebagian pengikutnya menentangnya dan melempar batu-batu kerikil kepadanya. Pada tahun 50 Hijriah, Ziyad bin Abihi menjadi gubernur di Basrah dan juga ditunjuk Muawiyah untuk menjadi penguasa di Kufah. Ziyad bin Abihi memberi peringatan kepada Hujr bin Adi tentang pembelaannya terhadap Ali bin Abi Thalib. Namun Hujr masih terus berani mendorong dan memberi semangat kepada masyarakat untuk melawan. Ketika Ziyad tinggal di Basrah, Hujr dan pengikutnya telah melempar dengan batu-batu kerikil kepada Amr bin Hurais, perwakilan Ziyad di Kufah. Ketika Amr bin Hurais berpidato dengan menjelek-jelekkan Amirul Mukminin salamullah alaih dan menghinanya. Amr melaporkan hal itu kepada Ziyad dan kemudian secepatnya Ziyad kembali ke Kufah dan mengirim pasukannya untuk menangkap Hujr dan para pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Setelah Hujr dan pengikutnya sampai di desa Asra yang terletak 12 mil dari Damaskus, Muawiyah kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Namun dengan pertolongan beberapa orang, Hujr dan 6 orang lainnya diberi kesempatan untuk hidup, akan tetapi keselamatan jiwa mereka ini harus dibayar dengan cara menghina Imam Ali salamullah alaih. Dan Hujr dan imam pengikutnya tidak menerimanya dan lebih memilih untuk dibunuh. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Allah yarham Sajalal pernah menceritakan syahadah Hujr bin Adi ini dengan sangat mengharukan. Dalam majelis malam Jumat yang mulia ini, mari kita ulangi kata-kata yang dinisbatkan pada Hujr bin Adi oleh seorang penulis. Demi Allah, andai kau beri aku seluruh dunia, aku takkan mencaci Ali. Ya sahabat Rasulullah, suami Fatimah, dan ayah Hasan Hussein. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Kali ini kita akan melihat kisah Ahlul Wafa yang lain yang sangat kita kenal, Maisam At-Tammar. Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih membelinya dari seorang wanita dan membebaskannya. Ketika ditanya tentang namanya, dia menjawab, aku bernama Salim. Amirul Mukminin salamullah alaih berkata kepadanya, Nabi yang mulia telah memberitahuku bahwa kedua orang tuamu yang non-Arab memberi namamu Maisam. Maisam membenarkan perkataan Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih, dan ia merubah namanya menjadi Maisam, dan julukannya adalah Abu Salim. Panggilan lainnya adalah Abu Soleh. Maisam di pasar Kufah menjual kurma, dan karena itu ia digelari dengan Tammar.
Saat ini kuburan Maisam At-Tammar berjarak beberapa ratus meter dari Masjid Kufah, dan kuburan kekasih hatinya, maulanya, kuburan Amirul Mukminin Salatullah wassalamu alaih, maupun kuburan dari Muhtar As-Saqafi, Hani bin Urwah, dan Muslim bin Aqil di area Masjid Kufah. Maisam ini memang adalah seorang yang amat istimewa. Dia adalah ilmuwan, dia adalah ulama, dia adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk berdialog dan menyampaikan pesan-pesan suci. Maisam selalu siap untuk menjawab. Ketika ia berkata di dalam istana Ibnu Ziyad sebagai perwakilan para penjual pasar Kufah, Ibnu Ziyad merasa terpana dan terpukau atas perkataan, ceramah, dan kefasihannya. Jadi pidato-pidato Maisam yang berani menentang hegemoni dan dominasi Bani Umayyah ini telah menjadikan Maisam akhirnya sebagai musuh bagi pemerintahan Bani Umayyah. Maisam telah meramal kematian Muawiyah dan juga berkata tentang kabar kesyahidan Imam Hussein untuk seorang wanita Mekah. Ramalan lainnya adalah sebuah berita tentang penangkapannya oleh pihak kabilahnya dan kesyahidannya dengan perintah Ibnu Ziyad, dan juga pembebasan Muhtar As-Saqafi dari penjara. Jadi memang Maisam dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi Maisam ini merupakan salah satu sahabat Imam Ali yang terpilih dan memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tinggi. Ia dilaporkan juga oleh sebagian sejarawan bahwa termasuk salah satu dari Syurtah Al-Khamis, yang tidak lain adalah kumpulan orang-orang pemberani yang mengadakan perjanjian dengan Imam Ali Salatullah wassalamu alaih dalam peperangan, yang siap membela dan bersama Imam sampai akhir hayat mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Imam Ali Salatullah wassalamu alaih telah menjelaskan kepada Maisam tentang bagaimana Maisam akan menjadi syahid, siapa pembunuhnya, dan bagaimana nanti ia akan digantung di atas pohon kurma. Semuanya itu telah ditunjukkan oleh Amirul Mukminin Salatullah wassalamu alaih. Maisam diberitahu dan diberi kabar gembira bahwa pahala ketegaran, kesabaran di hadapan Ubaidillah bin Ziyad adalah bahwa kelak di akhirat ia akan berada di samping Amirul Mukminin Salatullah wassalamu alaih pada derajat yang layak untuknya. Dikisahkan bahwa Maisam di samping pohon kurma tempat ia akan syahid itu mendirikan sholat dan bercakap-cakap dengannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Maisam meriwayatkan berita kesyahidannya yang ia dengar langsung dari kekasih hatinya dan maulanya Amirul Mukminin Salatullah wassalamu alaih kepada orang-orang lain. Salah satu di antaranya adalah dalam sebuah riwayat, dia dan Habib bin Masuhir ketika berada di tengah-tengah sekelompok kalangan mereka menjelaskan berita kesyahidannya. Namun orang banyak yang hadir mendustakannya dan mengejek mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana tentang riwayat kesyahidan Maisam adalah hal yang menakjubkan. Saya akan coba bacakan salah satu riwayat. Maisam sesuai dengan permohonan sebagian dari para penjual di pasar bersama mereka datang menghadap Ibnu Ziyad untuk mengadukan sikap perlakuan petugas amil pasar Kufah dan memintanya untuk memecat dan menggantinya. Di sana Maisam berceramah dengan kata-kata yang sangat fasih. Amru bin Hurais yang ditunjuk oleh Ibnu Ziyad sebagai Amir Kufah ketika itu hadir di majelis. Dan dia menyebut Maisam sebagai pembohong dan pendukung para pembohong. Namun Maisam memperkenalkan diri sebagai seorang yang jujur dan pendukung orang-orang yang jujur, yakni
Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaihi. Ibnu Ziyad menyuruh Maisam untuk menyatakan kebenciannya kepada Ali, berkata buruk tentangnya, dan menggantikannya dengan menyatakan kecintaannya kepada Utsman dan berkata baik tentangnya. Ibnu Ziyad mengancam Maisam, jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka kedua tangan dan kakinya akan dipotong kemudian digantung. Dalam hal ini ada hal yang sangat menarik. Sebenarnya Maisam bisa saja melakukan taqiyah. Sebagaimana Hujr bin Adi juga bisa saja melakukan taqiyah. Namun Maisam ternyata memilih untuk tidak bertaqiyah. Nah, dan ia memilih untuk bersyahadat dan berkata bahwa Imam Ali telah memberitahukan kepadanya bahwa Ibnu Ziyad akan melakukan hal yang demikian dan akan memotong lidahnya. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alaika ya Amirul Mukminin. Assalamu alaika ya wasiya Rasuli Rabbil Alamin. Assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Bila Maisam sangat mencintai Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaihi, maka saya yakin bahwa Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaihi lebih mencintai Maisam ketimbang Maisam mencintai Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaihi. Karena manusia sempurna pasti derajat kecintaannya lebih tinggi ketimbang yang kesempurnaannya di bawah dirinya. Oleh karena itu pada saat kita mengenang duka cita lara dan nestapa para sahabat Ahlul Bait alaihimussalam yang mengorbankan segalanya untuk Ahlul Bait alaihimussalam, maka duka cita kita paling utama kita tunjukkan pada Nabi Shallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamullah alaihi. Ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fausan azima. Kemudian Ibnu Ziyad ingin menunjukkan bahwa kabar gaib itu hanya cerita dusta belaka. Maka Ibnu Ziyad hanya memerintahkan untuk memotong kedua kaki dan tangan Maisam saja. Dan kemudian menggantungnya di samping rumah Amru bin Hurais. Kita bayangkan betapa kejiknya. Dipotong kedua kaki dan tangan, kemudian digantung. Allahumma al'an awala zolimin salam haqqa Muhammadin wa ali Muhammad wa akhir otabin lahum maladik balik. Allahumma al'anil isobat allati jahadatil Husain wa syai'at wa bayat wa tabat ala qatli Allahumma al'anhum jami'an. Ya Allah, laknatlah musuh orang-orang suci-Mu, musuh keluarga Nabi-Mu, minal awalin wal akhirin bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, dan catatkan kami sebagai orang yang baro'ah, melepaskan diri dari mereka semua dan kekejamannya dan kekejiannya dan keturjanaannya. Allahumma al'anhum jami'an. Maisam di atas kayu gantungan itu dengan suara yang keras dan lantang malah meminta para penduduk untuk berkumpul di sekitarnya. Dan ia memperdengarkan hadis-hadis mengenai keajaiban dan keutamaan Imam Ali sholatullah wassalamualaihi alaihi. Jadi kita bayangkan, dia sudah tidak ada tangan, tidak ada kaki, dan tetap hanya dengan lidahnya, ia tetap setia dengan janjinya, menyampaikan keajaiban dan keutamaan Amirul Mukminin sholatullah wassalamualaihi. Ia juga berbicara tentang fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh Bani Umayyah dan juga berkata tentang keutamaan-keutamaan Bani Hashim. Amru bin Hurais mulai melihat para penduduk berjubel mengelilinginya. Ia segera melaporkan pada Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad karena takut semua rahasianya terbongkar, akhirnya memerintahkan supaya meletakkan kendali kekang di mulut Maisam. Dia adalah orang pertama dalam Islam yang diletakkan tali kekang di mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam riwayat lain, Amru bin Hurais
meminta Ibnu Ziyad supaya memerintahkan pemotongan lidah Maisam At-Tammar. Ibnu Ziyad menyetujuinya dan mengirim salah satu penjaganya untuk melakukan hal ini. Dan Maisam dengan mengingatkan hal ini, bahwa Ibnu Ziyad tidak mampu mendustakan perkataan Imam Ali salamullah alaih mengenai pemotongan lidah dan kedua tangan dan kakinya. Setelah pemotongan lidah Maisam At-Tammar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka rohnya terlepas dari tubuhnya, capai syahadah. Maisam bergabung dengan mereka yang dicintainya melalui kesetiaan dan syahadah yang agung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza ma'akum. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza ma'ahum. Syahadah Maisam ini terjadi pada bulan Dzulhijjah 60 Hijriah, mendekati Imam Husain Salatullah Salamullah alaih masuk ke kota Irak. 10 hari sebelum Imam Husain Salatullah Salamullah alaih, kira-kira 10 hari sebelum Imam Husain Salatullah Salamullah alaih masuk ke kota Irak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Para pemirsa Majulah IJAB TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammad. Kembali pada frasa doa Abu Hamzah As-Sumali yang kita bahas hari ini. Ilahi wa sayyidi in kunta la taghfiru illa li awliyaik wa ahli ta'atik fa ilaman yafsa'ul muslimun. Ilahi, duhai Tuhanku, jika engkau tidak mengampuni kecuali para walimu dan orang-orang yang menaatimu, maka kepada siapakah orang-orang yang berdosa akan bernaung? Wa in kunta la tukrimu illa ahlal wafa bika fabiman yastaqitul musi'un. Dan jika engkau tidak memuliakan kecuali orang-orang yang setia kepadamu, maka kepada siapakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan akan meminta pertolongan? Demikian berat kisah-kisah ahlul wafa seperti Hujr bin Adi dan para sahabatnya, Maisam At-Tammar, Amr bin Humuk, salawatullah alaihim wa radhiyallahu anhum. Tak kuasa kita rasanya untuk meniru sedikit pun. Namun demikian, pada malam 1 Muharram di malam Jumat yang mulia ini, Al-Fakir mengajak para pemirsa semua untuk melihat satu poin penting, bahwa bisa jadi Hujr bin Adi dan para sahabatnya maupun Mas Maisam At-Tammar ini bertakiyah dan pura-pura untuk memuji Muawiyah atau pura-pura untuk melaknat Imam Ali walaupun di hatinya tidak mengucapkan demikian. Hujr bin Adi, Maisam At-Tammar adalah orang-orang yang sangat zuhud dan berilmu sangat tinggi dengan reputasi yang dahsyat. Mereka pasti memahami dengan baik maqasidus syariah, intisari syariat. Tapi para pemirsa Majulah IJAB TV yang mudah-mudahan ada dalam barakatul Muhammadiyah, satu poin yang paling penting adalah bahwa mereka memilih untuk tidak bertakiyah. Menurut interpretasi Al-Fakir, dalam hal ini Maisam misalnya memilih untuk menyebarkan narasi-narasi yang benar tentang Ahlul Bait alaihissalam, meluruskan masyarakat dari kesesatan yang demikian dahsyat, yaitu pelaknatan pada Amirul Mukminin Salatullah wassalamullah alaih dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamullah alaihim, yang merupakan sebuah kemaksiatan besar dan penghancuran total pada Islam. Maisam At-Tammar dan Hujr bin Adi dan para sahabatnya memilih untuk menjadikan darah-darah mereka sebagai tinta yang menorehkan dalam sejarah bahwa hegemoni tidak akan pernah bisa berdiri
di atas kemerdekaan berpikir, bahwa mereka memilih untuk menuliskan kalimat yang benar dengan darah-darah mereka. Mereka memilih untuk menolak kemungkaran, hoax, berita palsu yang disebarkan oleh Bani Umayyah, terutama melewati pelaknatan pada Ahlul Bait Nabi alaihissalam, pemberian label pada label-label yang sangat buruk pada Ahlul Bait Nabi alaihissalam, yang kemudian bisa mereka gunakan dan telah mereka gunakan untuk melakukan genosida, pembantaian massal pada para pengikut Ahlul Bait alaihissalam, yang itu berlanjut sampai zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi laknatullah alaih, yang membunuh Kumail bin Ziyad maupun Sa'id bin Jubair, murid dari Imam Ali As-Sajjad salatullah wassalamullah alaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Jadi perjuangan melawan narasi-narasi negatif itu sangat layak untuk dilakukan dengan sepenuh hati dan merupakan bagian dari manifestasi dari al-wafa billah, kalau mengikuti doa Abu Hamzah As-Sumali, kesetiaan pada Allah, kesetiaan pada kebenaran, kesetiaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Wassalamullah alaihim, kesetiaan pada perlawanan atas hegemoni dan dominasi yang menindas, dan pembelaan pada yang tertindas. Darah Imam Husain Salatullah Wassalamullah alaih dan seluruh ahli Karbala Salatullah Wassalamullah alaihim, dan penderitaan keluarga Nabi Salatullah Wassalamullah alaihim atas peristiwa Karbala, penderitaan Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Sukainah, Imam Ali As-Sajjad Salatullah Wassalamullah alaih, dan semuanya ini menorehkan hal yang sama. Darah bisa mengalahkan pedang. Dan kita semua mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah untuk bisa meniru jejak mereka yang setia pada Allah. Walaupun sangat jauh, tapi kita sedikitnya ingin meniru dengan selalu peduli pada berita-berita yang buruk yang dinisbatkan pada orang-orang yang baik, selalu kritis pada semua berita yang berlalu lalang di medsos dan berbagai media, ikut merefleksikan secara kritis, menerapkan kaidah-kaidah rasional, dan setelah itu alangkah baiknya bila kita mampu mulai memberanikan diri sebagaimana Maisam At-Tamar, sebagaimana Hujr bin Adi dan para sahabatnya, untuk memasukkan, menulis, menyampaikan narasi-narasi yang benar dan yang baik berdasarkan referensi-referensi yang jelas dan fakta-fakta yang benar. Barangkali melaluinya suatu saat kelak Allah akan menganugerahkan kita bergabung dengan Maisam At-Tamar, Hujr bin Adi, Amr bin Humek, Said yang mengorbankan dirinya untuk Imam Husain, Abul Fadl Abbas, maksud saya tadi Said bin Abdullah Al-Hanafi, Abul Fadl Abbas, dan seluruh mereka yang telah berhasil dan layak mengucapkan hal wafaitu ahdi yabna Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Selamat datang bulan duka, selamat datang bulan duka keluarga Nabi. Izinkan kami menjadi tamu-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami tangisan demi tangisan yang membangkitkan kesadaran, tangisan demi tangisan yang mencerahkan pemikiran, tangisan demi tangisan yang membuat kami bergabung dengan para pembawa tongkat Musa untuk melawan kezaliman para penerus Fir'aun dan Bani Umayyah. Allahumma an awala zalimin zalama haqqa Muhammadin wa ali Muhammad
wa akhiru tabi'in lahum ala dzalik. Allahumma anil isobata allati jahadatil Husain wa sayat wa bayat wa tabat ala qatlih. Allahumma anhum jami'a. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wa nahar. Bala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li syaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wa barakatuh. Marilah kita kirimkan seluruh pahala majelis duka cita dan majelis ilmu malam ini pada Nabi besar sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim, terkhusus pada Amirul Mukminin Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad, dan para ahli Karbala dan seluruh keluarga mereka salatullah wassalamu alaihim, dan a'imah al-ma'sumin, terkhusus pada Imam Zaman ajalallah farajah syarif. Pula kita sampaikan duka cita kita pada para guru, para wali dari zaman Ahlul Bait alaihissalam hingga saat ini yang telah menghantarkan nikmat makrifah dan pengetahuan, nikmat kecintaan pada Nabi dan keluarganya salatullah wassalamu alaihim pada kita, baik dari penulis kitab, mu'alif, orang-orang yang telah mengukirkan darahnya menjadi pesan-pesan kemanusiaan pada kita semua, lebih khusus lagi pada Ustadz Jalal beserta Bunda Es Kartini dan Teh Feli, Allah yarhamhum, juga pada Allah yarhamhum Said Husain Al-Habsyi, Said Segaf Al-Zufri, Said Abbas Segaf, radhiyallahu anhum, wa quddasallahu sirahum, dan semua guru-guru kita yang lain, dan terkhusus pada kedua orang tua kita semua. Al-Fakir mohon doa khusus untuk kedua orang tua Al-Fakir, Setyaningsih binti Rustam Haji dan Suyoso bin Surodijoyo, menjelang 100 hari wafatnya Bunda Al-Fakir. Juga pada seluruh orang tua maupun sahabat-sahabat kita semua yang telah meninggalkan kita, dan handai tolan kita semuanya. Mudah-mudahan pula pahala majelis ini dilimpahkan pada seluruh kaum mukminin, muslimin, seluruh umat manusia yang tertindas segera terentaskan dari penindasannya, dan segera bisa mengalahkan dengan sempurna penindas. Yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Yang terlibat hutang mudah-mudahan terbayarkan hutangnya. Yang mengalami masalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita beroleh taufik pada Allah untuk menjadi mereka yang menangisi duka cita keluarga Nabi dan bisa mengubah tangisan itu untuk menghapus cinta dunia, dan bisa mengubah tangisan itu untuk menjadi kedermawanan kasih sayang pada fuqara dan seluruh kebaikan-kebaikan lain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim, dan melaluinya mencapai makom syahadah. Man mata bihubi ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa meninggal dengan cinta pada keluarga Nabi, insya Allah matinya akan merupakan mati syahid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil.
wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.